رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini senantiasa tercatat di sisi Allah sebagai amal engkang soleh dan solehah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut-pengikutnya yang taat hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada kami, yakni pada bab az-zikri wa du'a, yakni bab zikir dan doa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala ana ma'a'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahul Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana ma'a'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu, aku selalu membantu hambaku selama ia mengingatku dan dua bibirnya bergerak untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu pernyataan yang tegas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah selalu membantu hambanya selama hamba itu selalu ingat kepadanya dan dua bibirnya bergerak untuknya. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara umat manusia ketika ditanya ingat kepada Allah, ingat, taat kepada Allah, taat, tapi pada prakteknya justru ternyata hanya ucapan belaka tanpa ada realita kenyataan dalam hidupnya. Lebih-lebih di bulan Dzulhijjah niki, kula lan panjenengan sedaya selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Apa itu? Di antaranya Rasul berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul juga mengingatkan pada hadis yang lain,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para hambanya di hari kiamat nanti. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat Ibnu Mas'ud, kami dahulu mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, lalu kami tidak melanjutkan kepada 10 ayat berikutnya sampai kami memahami dan mengamalkannya. Niku keimanannya para sahabat. Jadi belajar tidak hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan nyata. Nama kitab ini adalah Al-Quran. Akar katanya berarti bacaan. Wahyu pertamanya diawali dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Seolah sejak awal Allah sedang memberitahu manusia bahwa agama ini tidak dibangun di atas kebutaan berpikir, tidak pula di atas ikut-ikutan tanpa memahami. Islam dibuka dengan membaca, bukan kebetulan. Di saat banyak manusia sibuk mengejar kekuasaan, sibuk mengejar harta, sibuk mengejar kebanggaan dunia, wahyu pertama justru turun membawa satu kata yang sederhana namun mengguncang sejarah. Apa itu? Iqra, bacalah. Bahkan kitab sucinya bergelar Al-Quran yang artinya bacaan. Maka sebenarnya hubungan seorang muslim dengan Al-Quran tidak cukup berhenti pada suara yang merdu. Oh, gak mau suarane tok sing merdu. Tidak cukup berhenti pada hafalan. Tidak cukup pula hanya menjadikannya hiasan dinding. Kadang hanya digunakan untuk ayat-ayat pembuka acara atau bacaan saat musibah datang. Karena Al-Quran turun untuk menghidupkan jiwa manusia. Al-Quran turun agar manusia belajar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran kanggene kula lan panjenengan sedaya sebagai manusia supaya mau belajar jujur ketika berdagang, adil ketika berkuasa, lembut ketika berbicara, dan takut berbuat dolim walau tidak ada yang melihat. Al-Quran bukan sekedar bacaan bibir, tetapi cahaya yang seharusnya mengalir ke cara berpikir dan cara hidup dalam tindakan sehari-hari. Namun di zaman akhir seperti saat ini, banyak di antara umat manusia yang terkadang kita sendiri juga merasa aneh melihat keadaan umat. Banyak yang bisa melafadzkan Al-Quran, ayat-ayatnya, tetapi dalam kehidupan dia suka dan mudah untuk menghina sesama manusia, menjelek-jelekan, padahal ayatnya sudah dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjelek-jelekan orang lain, karena boleh jadi orang lain yang kamu jelek-jelekan justru lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada kamu yang suka menjelek-jelekan. Demikian pula wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Wahai para wanita, janganlah kamu suka menjelek-jelekan para wanita yang lain,
Karena boleh jadi wanita yang lain yang kamu jelek-jelekan justru lebih baik di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada kamu sebagai wanita yang suka menjelek-jelekan. Niki jelas ayatnya. Tapi kenyataannya tenggene alam dunia masih banyak orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain seolah-olah dirinya yang paling baik sendiri. Banyak yang rajin mengutip dalil tetapi kasar kepada sesama. Banyak yang bangga identitas Islamnya tetapi malas untuk membacanya, malas berpikir dan malas memahami, apalagi merealisasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kitab yang dibawanya bernama bacaan, yakni Al-Quran. Kadang Al-Quran diperlakukan seperti benda keramat yang cukup disentuh untuk mencari keberuntungan. Na'udzubillah. Kadang Al-Quran dibaca hanya ketika takut gangguan. Al-Quran kadang dibaca hanya ketika ingin rezeki lancar. Al-Quran dibaca hanya saat hati gelisah. Al-Quran dibaca hanya pingin jodoh. Al-Quran dibaca hanya ingin naik jabatan. Bahkan juga kadang Al-Quran dibaca hanya untuk mensakralkan satu acara. Semua itu tentu tidak salah membaca Al-Quran. Memang membaca Al-Quran adalah ibadah dan membawa ketenangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika masalah itu muncul pada saat hubungan dengan Al-Quran berhenti hanya di tenggorokan, mau diucapne tanpa dipraktekne. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berbicara tapi apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ucapkan tidak pernah kamu amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci kepada orang yang sudah ngerti, kepada orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan apa yang ia tahu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Al-Quran hanyalah semacam mantra spiritual, dibaca demi efek magis, bukan demi perubahan diri. Suaranya menggema di masjid tetapi nilainya tidak terdengar di pasar, tidak terdengar di kantor, tidak terdengar di sekolah, tidak terdengar di rumah tangga, apalagi di dunia politik dan di alam sains atau di pergaulan sehari-hari. Padahal para sahabat Nabi dahulu tidak memperlakukan Al-Quran seperti itu. Mereka mempelajarinya perlahan, memahami maknanya, lalu berusaha menghidupkannya dalam keseharian. Ayat tentang kejujuran membuat mereka takut berdusta, takut berbohong. Ketika mereka membaca ayat tentang amanah, membuat mereka takut untuk berkhianat. Ketika para sahabat membaca ayat tentang akhirat, maka membuat hati mereka berubah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi jiwa mereka. Mungkin disinilah kita perlu merenung bersama, mengapa umat yang kitab sucinya diawali dengan Iqra, bacalah, justru sering tertinggal dalam budaya membaca. Mengapa sebagian orang lebih semangat memperdebatkan agama daripada mempelajarinya dengan tenang? Mengapa sebagian mereka merasa cukup dengan potongan ceramah pendek tanpa pernah duduk lama membaca dan mentadaburi Al-Quran?
Bukan karena umat Islam tidak mencintai Al-Quran, banyak muslim sangat mencintainya. Air mata mereka berjatuhan saat mendengar tilawah. Hati mereka tenang ketika ayat dibacakan, tetapi cinta saja belum cukup bila tidak disertai usaha untuk memahaminya. Sebab orang yang benar-benar mencintai surat dari kekasihnya tentu ingin tahu isi pesannya, bukan hanya menikmati suara pembacanya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sekolah, di kampus, di pesantren, di organisasi, di rumah, sampai di istana negara, mestinya tidak menjadikan Al-Quran sekedar pelajaran tambahan atau simbol religiusitas saja. Al-Quran seharusnya menjadi roh pendidikan, roh keputusan dalam menegakkan keadilan yang nyata. Kadang para siswa-siswi dan para santriwan-santriwati jangan hanya diajari mengejar nilai, tetapi juga diajari berpikir jujur, karena Allah Maha melihat mereka. Mahasiswa jangan hanya dibentuk menjadi mesin pencari kerja, tetapi manusia yang sadar untuk apa ilmunya digunakan. Partai politik jangan hanya memikirkan suara, tetapi ajaklah umat merealisasikan nilai Al-Quran. Pesantren jangan hanya melahirkan penghafal saja, tetapi juga manusia yang lembut akhlaknya, luas pikirannya, dan hidup sehari-hari bersama nilai-nilai Al-Quran. Sebab tujuan Al-Quran bukan mencetak manusia yang sekedar pandai melafalkan ayat-ayatnya. Tujuannya adalah membentuk manusia yang hidupnya menjadi Quran yang berjalan. Bayangkan bila Iqra, bacalah, benar-benar hidup dalam diri umat, maka orang kaya membaca penderitaan orang miskin, penguasa akan membaca tanggung jawab kekuasaan, guru akan membaca kebutuhan muridnya, orang tua akan membaca luka anak-anaknya, umat akan membaca zaman tanpa kehilangan iman. Maka membaca bukan lagi sekedar aktivitas mata, tetapi kesadaran jiwa. Dan mungkin itulah makna besar dari wahyu pertama. Allah tidak memulai dengan berperanglah, tidak pula memulai dengan kumpulkan harta. Allah memulai dengan Iqra, bacalah. Karena perubahan besar selalu lahir dari kesadaran. Dunia hari ini sebenarnya tidak kekurangan suara agama. Ceramah ada di mana-mana. Kutipan-kutipan ayat memenuhi media sosial. Lantunan tilawah bisa diputar setiap saat, setiap waktu. Tetapi manusia masih haus akan keteladanan, haus akan kejujuran, haus akan akhlak yang lahir dari Al-Quran. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama besar, tidak semua orang mampu menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran, tetapi setidaknya jangan biarkan Al-Quran hanya berhenti di tenggorokan, biarkan ia turun ke hati lalu bergerak ke tindakan, karena Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, ia diturunkan untuk menyalakan jiwa manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan kanggene kula lan panjenengan sedaya yang hidup di bulan Dzulhijjah ini untuk senantiasa selalu mengingat kepada Allah, dan dua bibir kita selalu bergerak untuk mengingat Allah pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila banu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah, akhrajahu banu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasanin.
Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Adam, anak cucu Nabi Adam, tidak berbuat sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari siksaan Allah melebihi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani dengan sanad yang hasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan dumateng kula lan panjenengan sedaya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin huttat anhu khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahri, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi, yang artinya maha suci Allah dan aku memujinya, marrotin mi'ata marrotin huttat anhu khotoyahu, 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya walaupun seperti buih yang ada di laut. Dosa-dosa yang dihapus, dosa-dosa yang diampuni itu adalah semua dosa kecuali dosa-dosa yang besar, ingkar kepada Allah, syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah, timbangannya awan dewe urip nonggone alam dunya kadang pikiran sing gak karo-karoan. Manfaatnya untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah tidak hanya berhenti pada waktu bulan Dzulhijjah saja, tapi di bulan-bulan yang lain pun Rasul menyampaikan kepada kita, siapa yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kali perjalanan ngucapnya subhanallah wa bihamdihi, ini satu kalimat, bukan subhanallah satu kalimat wa bihamdi satu kalimat, tapi subhanallah wa bihamdi satu kalimat. Dibaca 100 kali, insya Allah mudah bagi kita. Daripada kita melamun, ngomel, gak karo-karuan, maka kalimat-kalimat thayyibah ini mari kita amalkan. Kalimat-kalimat thayyibah ini tidak hanya sekedar diucap, tapi ketika diucap justru mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya, wa an Samurah ibni Jundab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalami ilallah arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhrajahu Muslim. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan yang paling disukai oleh Allah ada 4. Ada 4. Engkau boleh mendahulukan kalimat yang mana saja. Kalimat tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, timbangannya awak dhewe urip nang nggone alam donya mikir sing reno-reno, ngomel sing gak karo-karoan. Kalimat 4 ini dicintai oleh Allah. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, maka amalkanlah 4 kalimat ini.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah, berapa kali tidak harus ada bilangan berapa kali. Kalau tadi untuk kalimat subhanallah wa bihamdihi itu ada batasannya, yakni 100 kali maka akan diampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika 4 kalimat yang dicintai oleh Allah ini kita ucapkan, maka Allah akan mencintai kulolan panjenengan sedaya. Dadi mbek masa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karo merenung akan dosa-dosa kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, lantunkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Timbangane jenengan mikir nalika dipaido karo tangga, jenengan gelo nalika dijengker karo kanca, jenengan mangkel nalika iling kesalahan-kesalahane wong liya, maka ingat kalimat 4 ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak. Terus karo mungkin krana gelo, krana muring-muring ucapne kalimat niki, kok bangetan ya Allah. Nek ngelok-ngelokne wong ngene iki, memang wong ngene iki ya ora patek duwe, tapi bukan berarti terus digawe lolokan ngene urip ning donya iki. Dengan melantunkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pena Bapak Ibu, timbane jenengan muring-muring mau apa, tambah nambahi dosa, mending ngucapne kalimat-kalimat thayyibah, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dadi karo maca, numpak sepeda motor, mungkin karo mobilan, atau mungkin karo melakukan aktivitas, kan juga nyalahi aturan, kan juga ndadekne pekerjaan terus terganggu, kan mboten ta ya. Mosok kira-kira iris-iris brambang, iris-iris bawang, iris-iris tomat karo ngucapne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan juga mungkin kira-kira alah Pak kesuwen, kan dibuatan ta ya. Yo nek ngirisnya yo tetep ngiris, kalimatnya yo diucapne sing nganti tartil. Kok kira-kira mungkin sebagai petani, ibu-ibu petani pas wayahe tandur ya mbek ngucapne timbangane jengker karo tanggane, ngrasani sing liyane, lah ya mending mbek ngencepno parine subhanallah walhamdulillah. Aja kira-kira nalika ngencepne sitok subhanallah, ngencepno maneh walhamdulillah, liya ora barbar ya. Maksudnya ngencepne ya normal, ngencepne tali mbek ngucapne kalimat-kalimat thayyibah. Dadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian pula bapak-bapak, aktivitas tenggene donya niki apa aktivitasnya? Timbangane nunggoni toko dengan santai atau mungkin lagi sibuk ngadoli pelanggan, ucapne kalimat-kalimat thayyibah. Enggak harus dipoco sing bianter bene wong ki padha krungu, gak perlu.
Maos tembene ati mboten napa-napa. Dadi diwaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak. Jadi orang mikir eleke tangga, orang mikir eleke wong liya, orang mikir eleke kanca, sibuk mikir awake dhewe untuk memperbaiki diri. Jadi nek urip kula panjenengan sedaya gak terlalu disibukkan dengan aib orang lain. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a wal ibadah rawahul arba'ah wa sahahahu Tirmidzi. Pada hadis yang lain min hadis Anas radhiyallahu an marfu'an bilafdin ad-du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Dadi ndonga iku ibadah. Aja nganti kula panjenengan sedaya urip nang nggone alam donya gak gelem ndonga. Rumangsa wis gak butuh karo sing kuwasa, naudzubillah. Bukti kita selalu doa kepada Allah, minta kepada Allah. Kita selalu yakin kalau kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis to pokoke tekan ndonga wae. Dene kok kira-kira apa sing kula panjenengan sedaya lampahi, jerene tangga, jerene kanca, gak mungkin iku bakal iso sempurna, gak mungkin akan berhasil. Yakin kepada Allah, tidak ada sesuatu yang gak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun yang lalu, di bulan yang lalu, banyak tetangga yang menghina, banyak teman yang meremehkannya. Tetapi kita mohon kepada Allah, sesuatu yang dianggap mustahil, sesuatu yang dianggap gak mungkin oleh teman dan tetangga, ternyata Allah Zat yang Maha Tahu. Saat itulah kita ketika butuh kepada Allah, dan saat itulah Allah Zat yang Maha Tahu mengabulkan doa kula panjenengan. Apa gak kecelik kira-kira sing gelo iku mau? Apa gak kecelik kira-kira sing alok iku mau? Dan kalaupun sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanggene kula lan panjenengan sedaya aja terus kemudian sombong. Roh dhewe wis saiki jirene gak iso, nyatane gak perlu Bapak Ibu. Gak perlu, wis ben dhewene isin dhewe. Apa dhewene gak yakin karo Tuhane? Kok cek isit-isite ngarani wong iku gak mungkin iso mencapai sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Ternyata ketika terjadi kemisen dhewene. Mulane kula panjenengan sedaya nalika urip nang nggone alam donya dilongno, diremehkan, dihina pun kersane. Enek jengkeran kaya apa wis ben, jadikan itu adalah sebagai semangat kanggene kula lan panjenengan sedaya. Nek jirene tanggaku iku gak mungkin ya Allah, kula yakin kalian jenengan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya min hadisin Abi Hurairah radhiyallahu an rafa'ahu laisa syai'an akrama 'ala Allah minad du'a wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis marfu riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah selain doa. Hadis riwayat sahih menurut Ibnu Hibban. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kersane napa sing kula panjenengan sedaya karepne diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang menungso gak serantan,
untuk menunggu dikabulkannya doa. Kepingine menungso rata-rata nek iso saiki ndonga sesuk dikabulno. Ya yo lucu ya. Kadang ndonga isuk nek iso awan iki lan dikabulno. Notok-notok nek iso sore ya Allah. Kula pun butuh ya Allah. Lah iya kok aneh men. Nek diceluk karo Gusti Allah wae gak nang teko, tapi nek butuh karo Gusti Allah dek sanyet lan dituruti karepe. Niki kan yo aneh. Apa iki terjadi ning gone kono utawa ning kene yo padha. Lho, ketingale sami. Rata-rata tiyang niku ndonga kepingine apa-apa ki dan segera. Ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Niki cara gambaran di gambaran. Allah kan zat yang maha kuasa. Jangankan kok mengabulkan apa yang kita minta, yang tidak kita minta pun Allah maha tahu. Pernah gak kita meminta kepada Allah supaya dikasih penglihatan yang jelas, supaya dikasih pendengaran yang jelas di saat kecil? Gak tahu, tapi nyatanya Allah lengkapi itu semua. Ngapunten, cara gambaran nih, kula panjenengan sedaya sebagai orang tua duweni anak Pak. Anak cek cilik jenenge anak kan. Ki kira-kira njaluk sepeda motor. Apa terus kira-kira kula panjenengan sedaya turuti? Ya, aku tumbasne sepeda motor. Orang tua mampu. Jangankan beli satu, beli 3 sekaligus insya Allah bisa. Tetapi nggak mungkin sebagai orang tua akan menuruti keinginan anaknya di saat anak itu sebagai orang tua. Kalau panjenengan sedaya ngerti urung mampu, kok umpama ditukokne tenanan lho blahen Pak. Yakin mergo apa? Urung saate, belum waktunya. Allah Maha tahu. Kadang kita, ya Allah aku gak sabar ya Allah dadi wong sugih ya Allah. Mohon ya Allah siap mawon ya Allah. Tahun 2026 nek kira-kira durung jenengan kabul ya Allah. Mohon tahun 2017 kula mohon siap ya Allah. Kaya padahal Gusti Allah iki luwih ngerti timbangane kebutuhan kula panjenengan sedaya. Kenapa anak iku mau gak segera dibelikan oleh orang tuanya padahal orang tuanya mampu? Mergo wong tuane ngerti anake cek urung wayahe. Kok umpama kok dikai tenanan terus ndak neo digawe dolanan tenan karo kanca-kancane gak yo belen. Ngapunten nih. Sing jadi yang namanya kecelakaan niku Masya Allah di akhir-akhir minggu ini, di akhir-akhir bulan niki sering banget. Bahkan napa malih ten dongadem niku ngantos jejer-jejer ditulisi hati-hati, sering terjadi kecelakaan hampir tiap hari. Masya Allah, wingi kecelakaan mana gerobiak kayak mau isuk kecelakaan mana. Masya Allah, wingi nane runtung nabrak cagak, tabrakan karo konco, gulung komeng karepe kiyambak. Lah ngoten niku kadang ngapunten bosone menungso. Lah niku kadang sing disalahno ki demite. Lah demit ki kadang ra melok apa-apa ki lho, kok iso disalahno. Lah sing salah kan ya menungsone dhewe to ya. Mestine nalika nang gone jalan iki sing hati-hati. Aku wis hati-hati, Pak. Lah terus ditabrak kok mburi lho, berarti kan musuhe sing gak hati-hati, Pak. Lah ngono kadang sing disalahne demite. Demite dadi sasaran kesalahan. Naudzubillah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan demi peringatan, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tasik patang menit, 4 menit lagi azan. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu akhrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata,
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Imam Nasai dan yang lainnya, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan juga yang lainnya. Ngapunten hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat nih antara adzan dengan iqamah untuk selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah, ojo ngerumpi. Engko nek ngerumpi, engko nek bar salat. Silakan ngobrol. Ya, tapi begitu antara adzan dan iqamah, manfaatnya dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena doa di antara adzan dan iqamah adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang to seneng ngomongan maneh. Lah yo Pak aku ndonga angger bar adzan sampai qomat, tapi kata saiki kok yo dikabul-kabulno to Pak. Boleh jadi karena Allah zat yang maha tahu urung wayahe dikabulno. Ngono dikabulno saiki khawatir nek kira-kira jemendul sirahe Pak. Anggae gak ukuran terus ndah neo engkrese angger setiap doa dikabulkan, setiap doa langsung diijabah. Lah wong para nabi niku nalika ndonga mboten namung sekali dua kali, berkali-kali, tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun mohon kepada Allah. Lawan dhewe dadi umate ki lho karepe njaluk isuk sore lah dituruti, njaluk bengi isuk tangi turu langsung eneng nang pinggire, kan yo aneh to yo ngoten niku. Maka selalu mohon kepada Allah dan jangan pernah bosan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ten ingkang saged kawula sampaiaken, mbok pilih enten tutur kata kula, omongan kula sing kirang nyocoki mana panjenengan sedaya, kawula nyuwun agunging pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.